Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tabe selamat lingkungan latai, salam sujud karena melempang. Adil Katalino Bacurabin Kaseruga Bastekat Kajubata. Arus. Yang terhormat Bapak Joko Martoyo selaku Kepala Teknik Tambang. Yang kami hormati Bapak Asep Ferdiansa selaku Kepala Sekolah SMK Maharati. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf SMK Maharati, serta teman-teman semua yang kami cintai. Untuk memulai acara Student Development Celebration pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Amin, berdoa dapat diakhiri. Semangat pagi! Pagi, luar biasa, kelas SMK Maharati. semangat, kreatif, inovatif, mantap. SMK Maharati, spirit and vision. Perkenalkan, kami dari kelompok Setorno, saya Rensen Taka, Saya Tessa. akan memandu seluruh rangkaian acara Student Development Celebration yang ke-7. Kali ini, kelompok Stomo mengusung tema Bangun untuk Berkarya. Sebelum memulai seluruh rangkaian acara ini, izinkan kami untuk membaca susunan acaranya. Acara yang pertama yaitu pembukaan dan doa. Acara yang kedua, penampilan sing off dari Ananda Cinta dan Selfie. Acara yang ketiga, penampilan karya komik dari Ananda Siti Naviasi. Acara yang keempat, penampilan musikalisasi dari kelompok Pangeran Antasari. Acara yang kelima, penampilan tarian modern dari Nova Lepina. Acara yang ketujuh, sharing session. Acara yang kedelapan, penampilan dari Sanggar Maharati. Acara yang ke-9, penampilan paduan suara dari kelompok Pangeran Antasari. Acara yang ke-10, penampilan dari kelas TAB Drama Komedi. Acara yang ke-11, penampilan penanaman pohon oleh Bapak Joko Martoyo beserta rombongan dan pihak sekolah. Acara yang ke-11, penutup serta foto bersama. Baiklah teman-teman, mari kita ikuti seluruh rangkaian acara Student Development Celebration yang ke-7. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari Ananda Cinta dan Selfie. Selamat menyaksikan. Sakitnya masih aku rasa sakit, tapi aku tak benci. Kini hatimu yang terluka, aku
aku terharu pilu. Tataplah mataku ini, kau masih ada di dalam jiwa. Sentuhlah hatiku ini, kau akan rasa getar-getaran cintaku. Hatiku tak pernah berubah, seutuhnya ku tetap sayang. Inikah kisah cinta tak selesai. Kini kau tinggalkan diriku. Ku tahu ini semua kesalahanku yang selalu membuatku terluka. Maafkanlah sayangku dengan kejam, selama jantung ini berdetak. Ku akan selalu menjagamu hingga akhir waktu, selama nafas ini berhembus. Tak akan ada cinta yang lain hingga tua bersama. Lama sudah ku pendam ini, lama sudah ku bukan hati menghadapi ini semua tentang dirimu, tentang caramu memperlakukanku. Tak sadarkah kau selama ini, bukan cuma hati yang kau sakiti, juga hidupku. Diriku ini pasanganmu, bukannya musuhmu. Tak perlu kau siksa aku berhenti sayang. Ku tak bisa lanjutkan kisah ini bersama.
Selanjutnya, marilah kita menyaksikan hasil karya komik yang dibuat oleh Ananda Siti Napiasi yang bertema budaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menunjukkan hasil karya komik saya yang bertemakan budaya. Ada 4 panel yang saya buat. Panel yang pertama adalah di situ ada 2 orang, ceweknya itu berasal dari Belanda dan yang cowoknya itu berasal dari Kalimantan. Nah, si cowoknya ini membanding-bandingkan negara Belanda dengan negara Indonesia. Dia itu lebih meninggikan negara Belanda daripada negaranya sendiri. Nah, tentu saja yang orang Belanda ini bangga dong negaranya dibanding-bandingkan. Nah, panel yang kedua ada cowok orang Sumatera. Nah, dia ini nanya ke mereka berdua, kalian lagi ngomongin apa sih? Gitu. Terus panel yang ketiga ceweknya jawab, kalau mereka tuh lagi ngomongin budaya Belanda. Nah, panel yang keempat itu si cowok yang dari Sumatera itu bilang kalau budaya Indonesia itu lebih beragam daripada budaya negara lain. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata atau gerakan saya ucapkan. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Siti Napiasi. Selanjutnya mari kita menyaksikan penampilan dari kelompok Pangeran Antasari, yaitu musikalisasi puisi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Aku tetap beradang mengejar. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulit, aku tetap beradang mengejar. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh dengan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulit, aku tetap meradang, menerjang luka dan bisa ku bawa berlari, hingga hilang begitu. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulit, aku tetap beradang mengejar. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulit, aku tetap beradang mengejar.
Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pangeran Kapal Pangeran Antasari. Selanjutnya, marilah kita menyaksikan penampilan tarian tunggal dari Ananda Novelevina. Selamat menyaksikan. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Selanjutnya mari kita masuk pada acara inti yaitu sharing session yang merupakan bagian dari kegiatan eksekutif Go to School yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Mertoyo. Kepada Bapak kami persilakan. Tes, 1, 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
depan teman-teman semua untuk ya salah satunya sharing ya. Ini bukan pelajaran dan lain-lain tapi sharing dari saya pribadi mewakili PT SMM ya. Saya juga kesini membawa rekan-rekan dari PT SMM, departemen head, kepala bagian dan juga teman-teman yang mewakilinya. Jadi ada 6 departemen head yang ikut serta ke sini, sekalian belajar sama teman-teman juga bahwasannya bukan hanya pekerjaan, sharing dan lain-lain menjadi bagian dari kita semua. Ya, jadi mungkin ini yang ke-6 ya Pak Ade, 6 atau 7 ya? Ya mungkin agak sedikit, mungkin saya nggak tahu teman-teman yang lainnya berbeda terkait masalah pekerjaan dan tapi saya sharing saja kepada teman-teman terkait daripada motivasi dan lain-lain. Ya, mungkin kalau di TV mungkin karena ruangannya terbuka nggak begitu terlihat. Ini adalah personal profile saya. Ya, perkenalkan nama saya Joko Martoyo. Ya, saya asli dari Yogyakarta. Usianya mendekati moving mulai dari pertama di Kalimantan Selatan, pindah ke Kalimantan Timur, kemudian beberapa job set. Saya terakhir lama di Pama, hampir 15 tahun di Pama. 4-5 job set yang pernah saya jalani. Terakhir menjadi project manager di Pama BKB di Barintung di seputaran Kalimantan Tengah sini juga, tapi dari Muara Teweh naik ke arah Benangin. Nah, mulai tahun 2019 bergabung dengan SMM, salah satu anak perusahaan Pama juga, untuk dipercaya menjadi sampai saat ini menjadi kepala teknik tambang. Lanjut Mas Antoni. Nah, di lanjutan daripada ini ada video pendek, nanti ada 4 video pendek terkait masalah motivasi hidup. Salah satunya adalah film mengenai kita harus belajar dari pohon kurma. Silakan Mas Antoni. Jadi video pendek mengenai pohon kurma. Jadi kenapa saya menampilkan ke teman-teman terkait pohon kurma? Jadi karir ataupun masa depan dan lain-lain harus didukung oleh, kalau di teman-teman mungkin Pama sering ngasih materi dan lain adalah KSA ya. Mulai dari knowledge-nya, kemudian attitude dan juga skill. Ya, knowledge, skill, attitude. Ya, jadi bagaimana teman-teman harus mulai dari sekarang, mulai dari jenjang pendidikan, apakah nanti bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, knowledge-nya harus ditingkatkan terus. Ya, kemudian skill, selain knowledge ada skill. Skill itu baik yang bersifat hard skill maupun soft skill. Ya, kemudian lari kepada attitude. Ya, kalau teman-teman mempunyai 3 hal ini, maka karir ataupun kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi dan lain-lain itu tinggal nunggu waktu saja. Tapi kalau dari ketiga ini teman-teman mempunyai knowledge yang bagus, skill yang bagus, akan tetapi tidak mempunyai attitude yang bagus, maka cuma tinggal nunggu waktu saja, teman-teman tidak bisa bertahan. Atau attitude-nya bagus, skill-nya bagus, tapi tidak punya knowledge.
ya pengetahuannya kurang, maka bisa tergantikan oleh orang lain juga. Ya, jadi ketiga-tiganya menjadi suatu bagian yang harus teman-teman kuasai dengan baik, dimulai dari semenjak dini. Jadi kalau tadi dari videonya tadi ya teman-teman bagaimana bisa beradaptasi. Ya, kurma itu kita tahu kalau sekarang mungkin udah dibudidaya di tempat lain ya, tetapi asal usulnya adalah dia dari kawasan Timur Tengah. Timur Tengah yang mana kondisinya sangat ekstrim. Kalau cuaca malam dinginnya bisa sampai minus, tetapi kalau panasnya siang hari bisa sampai 40 derajat lebih. Bagaimana dia bisa bertahan dengan kondisi itu? Ya, jadi dia yang tadi itu akarnya harus kuat dulu, fondasinya harus kuat. Setelah dia yakin fondasinya kuat, maka dia bisa tumbuh ke atas. Ya, jadi tidak ada yang bisa menghalangi setelah fondasinya kuat. Fondasi itu bisa jadi yang saya sebutkan tadi, knowledge, skill, dan attitude, dan juga teman, relasi. Ya, teman-teman sekarang menjadi persaudaraan dengan dua angkatan ya, angkat kelas 10 dan kelas 11 ya, menjalin suatu persaudaraannya, apalagi tinggal di mes, menjalin persaudaraan yang erat. Besok begitu sudah lulus dari sini menjalin komunikasi dan lain-lain. Oh, di tempat saya perlu orang, di tempat saya ada pekerjaan kosong dan lain-lain. Itu yang membuat kenapa kalau di tempat lain itu ikatan alumni itu menjadi kuat. Nah, saya harap ikatan alumni di SMK Maharati ini ya harus kokoh dan kuat, sehingga persaudaraan yang dipupuk selama 3 tahun di dalam pembinaan di SMA Maharati ini bisa berlanjut ke tahun-tahun berikutnya sampai teman-teman dewasa nanti. Oke, lanjut Mas Ansori, film kedua. Ini adalah cerita klasik dan mungkin menjadi motivasi klasik tentang arang dan berlian. Arang dan berlian memiliki nilai yang sangat jauh berbeda. Tapi apakah Anda tahu bahwa arang dan berlian ini terbuat dari benda yang sama, yaitu karbon? Ini cukup menarik karena karbon yang sama ketika dibentuk menjadi arang memiliki nilai yang sangat rendah sekali, bahkan dinilai dalam bentuk kiloan. Pada saat audio ini direkam, 1 kilogram arang memiliki nilai sekitar Rp10.000. Tapi karbon ketika dibentuk menjadi berlian memiliki nilai yang sangat tinggi sekali. Berlian dijual dalam hitungan karat. 1 karat adalah 200 mg. Saat audio ini direkam, harga 1 karat berlian atau 200 mg berlian berkisar di antara 45 juta hingga 240 juta rupiah. Ya, betul, dengan 200 mg berlian saja, Anda sudah bisa membeli puluhan ribu kilogram arang. Padahal, dua-duanya memiliki bahan baku yang sama. Terus apa yang membedakan mereka berdua? Perbedaannya adalah di proses. Kita perhatikan karakteristik arang. Arang yang murah melewati proses yang mudah. Arang ini rapuh. Arang tidak melewati tekanan berat. Arang tidak melewati waktu panjang untuk menjadi arang. Arang tidak kepanasan dalam kondisi ekstrim. Arang memiliki nilai yang rendah karena karakteristik arang. Tapi sebaliknya, kita perhatikan diamond atau berlian. Berlian yang dinilai tinggi ini tidak melewati proses yang mudah. Berlian melewati tekanan yang tinggi. Berlian adalah salah satu benda terkeras di muka bumi. Berlian melewati proses panas dan tekanan yang tinggi. Berlian melewati proses panas dan uji waktu yang sangat lama. Untuk merubah sebuah karbon menjadi berlian dibutuhkan ratusan tahun. Ketika sang karbon berubah menjadi sebuah berlian, walaupun sudah memiliki nilai yang tinggi, berlian tersebut harus dipotong dan dibentuk lagi demi meningkatkan nilainya. Berlian harus membuang semua hal yang kurang indah dari dalam dirinya, melewati proses yang lebih menyakitkan lagi. Karena kita semua sudah tahu bahwa membuang sifat buruk yang kita bangun selama beberapa tahun terakhir saja sulit. Bayangkan jika berlian tersebut harus membuang jati dirinya yang sudah dibentuk selama ratusan tahun. Hal yang membuat sebuah berlian menjadi begitu berharga adalah karena berlian adalah arang yang telah melewati proses. Ini bukan sebuah kondisi yang mudah. Jika Anda tidak sanggup melewati proses tersebut, maka Anda bukan berlian. Anda akan dinilai sebagai arang. Anda akan ditimbang di kilo dengan harga yang sangat murah. Apakah Anda mau menjadi arang? Atau Anda ingin menjadi berlian? Anda ingin menjadi diamond? Dan walaupun Anda sudah melewati tekanan yang tinggi, Anda sudah melewati waktu yang lama,
jika Anda hari ini sudah menjadi diamond sekalipun, untuk memberikan nilai yang lebih tinggi kepada diri Anda harus bersedia untuk dipotong dan dibentuk. Ini proses yang sangat menyakitkan. Tekanan Anda akan bertambah terus. Tapi ada sebuah titik di mana berlian sudah dibentuk, sudah dipotong, dan bahkan sudah dipoles. Berlian menjadi hal yang paling keras, paling indah, dan paling mahal di muka bumi. Sama dengan Anda. Ujian, cobaan, dan semua macam tekanan yang sedang Anda lewati sekarang adalah karena Anda sedang dipersiapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk menjadi sebuah berlian. Jika Anda sanggup melewati semua tekanan ini, tidak lama dari sekarang, Anda akan menjadi lebih kuat. Tekanan macam apapun tidak akan bisa merubah Anda. Anda akan menjadi jauh lebih kuat dari semua macam tantangan, bahkan tantangan-tantangan yang tidak bisa Anda bayangkan. Tapi, Anda harus bersedia melewati proses. Anda harus bersedia ditusuk dari belakang oleh orang-orang yang Anda percayai. Anda harus bersedia kehilangan. Anda harus bersedia ketika hasil yang Anda harapkan sudah berada tepat di depan mata Anda dan secara tiba-tiba semuanya hilang. Anda harus bersedia untuk melawan rasa emosi Anda. Hanya ada dua hal yang bisa Anda lakukan. Anda bisa menyerah di bawah tekanan, terbakar, dan hanya dinilai sebagai harap. Atau Anda bisa menyadari bahwa proses yang sedang Anda hadapi diberikan kepada Anda karena Anda sanggup menghadapi tekanan ini. Dan Anda sedang dibentuk untuk menjadi sebuah berlian. Sikap Anda melihat masalah yang sama akan merubah segalanya. Anda bisa menggerutu atau Anda bisa bersyukur. Masalahnya akan tetap sama, tapi cara Anda menghadapi masalah tersebut akan berbeda. Ketika Anda menghadapi masalahnya dengan sikap yang berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Keputusannya sekarang berada di tangan Anda. Kami percaya bahwa Anda bisa menjadi berlian, karena Anda memiliki bahan dasar untuk meraih kesuksesan. Tinggal Anda merubah sikap Anda dan melihat masalah Anda dengan sikap yang lebih baik. Mulailah bersyukur dan rasakan perbedaannya. Jangan menyerah dan hadapi tantangan yang berada di depan Anda. Anda adalah seorang diamond. Percayailah hal tersebut. Ya, rekan-rekan semua. Jadi teman-teman, kalau tadi kita lihat video pendek ini, arang dan berlian memiliki bahan yang sama, dari karbon. Sama, kita manusia juga sama-sama makan, terbuat dari daging dan air. Jadi yang menentukan kesuksesan adalah kerja keras dan juga usaha kita, serta doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa, kalau teman-teman masih memiliki orang tua, ya, restu daripada orang tua itu akan sangat mendukung karir kita. Jadi jangan lupa kepada orang tua. Nah, kalau kita lihat video tadi, jadi tidak ada kesuksesan yang dicapai dalam waktu instan. Kalau teman-teman mungkin lihat beberapa waktu yang lalu, sering banyak muncul di media infotainment dan lain-lain terkait masalah binomo, ya. Teman-teman pernah lihat ya, terkait orang yang tadinya tidak punya apa-apa kemudian langsung sukses dan lain-lain. Akhirnya sekarang masuk penjara. Ya, jadi saya ulas di depan tadi, tidak ada kesuksesan yang sifatnya instan. Kita harus kerja keras, setelah kerja keras baru kerja cerdas. Jadi semua dimulai dari kerja keras. Kemarin kebetulan kita ada sharing session dari Pak Ignatius Jonan. Kalau teman-teman pernah dengar, beliau pernah menjadi Menteri Perhubungan, Menteri SDM juga, tapi yang paling membuat beliau menjadi sangat terkenal bagaimana merubah kereta api. Kalau teman-teman lihat mungkin 15 tahun yang lalu sistem kereta api di tempat kita itu masih banyak yang berdiri, beli tiket susah. Tapi kalau sekarang teman-teman lihat, mungkin kalau nanti punya kesempatan naik kereta api yang ada baik di Sumatera, di Pulau Jawa dan lain-lain, itu sudah sangat berubah sekali dengan 15 tahun atau 20 tahun yang lalu. Jadi mindset bisa merubah, keinginan kuat kita disertai dengan usaha dan doa bisa merubah semuanya. Jadi kalau dari video tadi bisa jadi kita harus sabar, kemudian jangan mudah menyerah, jangan pantang menyerah. Kalau suatu saat teman-teman terbentur, misal menghadapi tugas yang diberikan
oleh sekolah, ujian dan lain-lain, ya berusaha semaksimal mungkin dan berdoa. Ya, jadi boleh berkeluh kesah sama teman-teman itu cerita dan lain-lain, tetapi kita punya masing-masing, kita punya agama, baik yang Muslim, Kristiani ataupun agama lainnya, ya kita berkeluh kesah kepada Tuhan kita, minta kekuatan, minta dipermudah dan lain-lain, usaha kita, doa kita. Ya, jadi teman-teman jangan takut ya kalau menghadapi kesulitan dan lain-lain, kita masih punya Tuhan kita. Kita berkeluh kesah pada Tuhan kita. Jadi kita meminta ya untuk bukan dihilangkan hambatan, tapi kita dikuatkan hati kita, diberi kesabaran. Ya. Jadi mungkin kalau teman-teman ngomong, wah gampang aja ngomongnya, enggak juga. Ya, saya merintis dari awal. Sekarang menjadi kepala teknik tambang, masuk juga pertama jadi kayak teman-teman yang baru masuk menjadi officer, jadi hampir 20 tahun baru kemudian bisa menjadi orang nomor 1 di perusahaan, menjadi kepala teknik tambang. Jadi semua itu mempunyai proses. Seperti berlian tadi, tidak akan misal satu angkatan teman-teman ada berapa? Satu angkatan berapa orang? Satu kelas wajib? 36. Ya, tidak mungkin 36 itu kan menjadi di saat yang di satu tempat, di satu perusahaan menjadi orang nomor 1-nya. Pasti ada orang nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Yang membedakan apa ya tadi? Kerja keras, tahan, diberi tempaan dan lain-lain, diberi cobaan, ujian dan lain-lain. Ya, jadi harapannya saya berharap teman-teman jangan mudah menyerah. Lanjut Mas Ansori ini yang cuplikan yang ketiga. Sekali lagi kita berikan tepuk untuk NDX atau Familia. Iya, terima kasih. Jadi waktu diusulkan untuk mengundang kalian berdua, jujur aja saya bilang emang siapa mereka. Tapi setelah saya lihat rekaman-rekaman mereka, video mereka, liputan mereka, saya bilang wow. Nanti ya, kita akan lihat betapa mereka ini memiliki penonton-penonton loyal ribuan. Silakan duduk. Mana yang Fajar, mana yang Nanda? Saya Fajar. Fajar dan Nanda. Ya. Nama grup kalian NDX AKA Familia. Nama kok nggak jelas. Jadi kenapa dikasih nama NDX AKA Familia gitu? Sebenarnya ND. Contoh dong, misalnya Kick Andy jelas. Nasibnya aja yang nggak jelas. Nama NDX itu dari nama saya. ND itu Nanda. Oke. Terus X-nya itu ekstrim. Beda dari yang lain. Oke. Nggak pasaran. Oh iya, sombong. Baru dipuji punya ribuan penggemar sudah sombong. AKA. AKA itu ya kayak ini alias ya. Oh alias. Cuman biar tambah keren. As known as gitu kali ya. Ya alias. Terus familia apa? Familia keluarga. Lalu ini nama rumit betul ini. Kalau familia itu sebutan untuk fan kita. Oh, familia. Ya, oke, ini ada banyak sekali familia di sini. Baik, Nanda dan Fajar ya. Ini jenis musiknya apa sih? Musik kalian ini? Hip hop dangdut. Hip hop, Dangdut. dangdut. Hip hop dangdut. Tambah pusing saya. Nah, yang menarik apa betul? Kalian dulu kuli bangunan? Iya. Di mana? Di daerah kita ya. Daerah kalian mana? Jogja. Bantul. Ayo yang kompak masa daerah. Bantul. Bantul. Nah, itu artinya kuli bangunan ngaduk-ngaduk semen gitu-gitu. Ya. Serabutan. Serabutan. Tugas kalian sebagai kuli bangunan apa waktu itu? Tenaga. Artinya apa? Yang dikerjakan apa? Ya ngangkat ember, ngangkat udah bahasa Indonesia. Oh ya. Oh, bahasa Indonesia. Ya. Ngaduk-ngaduk. Ngaduk itu. Iya. Tadi bahasa apa itu? Bahasa Jawa. Ngadu-ngadu bahasa Jawanya apa? Muda-muda. Muda-muda, ya.
Jadi ini kayak kenek ya, bukan yang menata bata gitu-gitu, bukan ya? Tutukan. Ketukan. Kalau ini tenaga, istilahnya tenaga. Iya. Dibayar berapa itu? 50.000 sehari. Iya. Kalian berdua ini bersaudara atau apa? Iya, saudara. Masih bersaudara. Apa? Oh, Simbahnya dia sama simbahku kakak beradik. Apa? Pakai bahasa Indonesia. Iya ini sih. Oh iya. Neneknya dia sama nenek saya. Oh iya. Ya, Nanda dan Fajar dulu adalah kuli bangunan atau tenaga pembantu kenek gitu ya, untuk kuli bangunan atau tukang bangunan. Tapi sekarang menjadi musisi dengan jenis musik hip hop dangdut. Kalangan mana sih yang jadi fans atau penggemar kalian itu, umur berapa, dari kalangan mana? Kemarin saya sempat lihat-lihat di hashtag NDKK ya. Itu dari umur anak kecil 4 tahun gitu. Hah? Hafal. Terus simbah-simbah umur 68 tahun. Kakek-kakek. Iya, kakek. Jadi anak umur 4 tahun bisa nyanyikan lagu kalian? Iya. Simbah-simbah itu juga bisa? Iya, Mbak. Oh, jadi ini penggemarnya nggak terbatas pada usia ya? Iya. Sampai dari anak kecil sampai yang tua. kakek-kakek, nenek-nenek nyanyikan ya? Oke, itu kalian pernah manggung di mana aja sih? Banyak. Biasanya di mana? Jawa Timur itu hampir semua. Jawa Timur. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Itu manggungnya itu di mana biasanya? Kebanyakan di lapangan. Di lapangan ya. Iya. Ya udah, supaya Anda nggak penasaran, kita lihat dulu liputan berikut ini. Yogyakarta adalah kota yang dikenal banyak melahirkan anak muda kreatif dan berjiwa seni tinggi. Salah satunya adalah NDX-AK atau yang sering disebut juga NDX-AK Familia. Grup musik hip hop yang satu ini mendadak jadi terkenal lantaran mengkolaborasi beberapa jenis musik yang tidak biasa. Hip hop, reggae, dan dangdut dicampur menjadi satu. Grup hip hop yang digawangi oleh Nanda dan Fajar ini begitu berani untuk tampil beda. Bukan tanpa alasan mereka memilih aliran musik seperti ini. Menurut mereka, musik hip hop yang dicampur dengan dangdut dapat diterima dengan baik di masyarakat. Itu terbukti beberapa tahun terakhir ini, penggemar musik mereka semakin bertambah dan tawaran untuk tampil di berbagai acara terus berdatangan, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berasal dari keluarga sederhana, selepas lulus dari SMK, Nanda belum bisa melanjutkan kuliah karena masalah ekonomi. Ia pun memutuskan untuk ikut bekerja menyusul Fajar yang sudah lebih dulu bekerja sebagai kuli bangunan. Namun, nasib berkata lain. Karena mempunyai bakat untuk menulis lagu dan bermusik serta kerja keras agar dapat berubah hidup jadi lebih baik. Akhirnya, tepat tanggal 11 September 2011, terbentuklah NDX-AK. Seiring berjalannya waktu, NDX kian dikenal. Dulu, hanya menerima bayaran sebesar 75.000 untuk satu kali tampil. Kini, mereka dibayar 30 juta rupiah untuk satu kali penampilan. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita ingin merubah hidup kita menjadi lebih baik. Dengan berusaha keras, pasti ada jalannya.
edan. Kuli bangunan sekarang penggemarnya, saya udah berjuang mati-matian nggak pernah punya penggemar sebanyak itu. Nggak boleh ya lain kali ya kalian ya. Saya tiba-tiba merasa hidup saya sia-sia. Wah. Itu penonton, itu familia itu ya? Iya. Jadi kalau datang bawa bendera gitu ya? Wah, itu saya nggak membayangkan, tadinya macul-macul gitu, makan susah, tiba-tiba honornya tadi berapa? 30 apa? juta. Sombong. Baik, menarik. Tapi kapan persisnya berubah dari kuli bangunan jadi musisi? Itu gimana sih ceritanya? Itu berubah drastisnya. Iya. Itu awal 2014 setelah saya lulus SMK. Terus? Ya hasil dari kita ngulis setiap Sabtu kita sisihkan untuk membuat lagu, rekaman lagu. Loh, tapi tahu dari mana kalian punya bakat musik? Karena hobi. Oh, jadi pertama nyanyi-nyanyi sembarangan Ya, gitu aja? karena kita berdua mungkin kalau di Jogja mungkin orang kere ya. Orang kere itu kalau mendapatkan cinta susah. Terus kita merasakan itu Nggak kita ada curahkan. cewek yang lirik pun nggak ada? Nggak sama sekali. Iya. Terus? Kita curahkan perasaan kita lewat lagu itu, kita mewakili semua warga, semua kaum pinggiran lah dengan lagu kita. Oh, jadi ini curang hati ini ya? Ya curhatan nanti membawa rezeki. Jadi teman-teman semua, jadi kalau kita ngambil insight-nya, ya kesuksesan itu tidak harus semua harus melalui pendidikan yang lebih tinggi sampai level kamu misalnya sarjana S3 menjadi doktor dan lain-lain. Ya, tidak harus. Ya, tetapi yang didasari adalah semua berasal dari kalau kita mencintai pekerjaan kita, hobinya berangkat dari hobi ya. Hobi menulis, menyanyi, ditulis dan lain-lain akhirnya bisa terkenal dan layak. Kalau lewat dulu mungkin harus lewat rekaman. Kalau ada di sekarang mungkin udah lebih paham, lebih pinter terkait bisa lewat upload lewat YouTube dan lain-lain. Jadi kesuksesan itu tergantung daripada teman-teman sendiri untuk bisa mau bawa kemana. Apakah mau logikanya kalau kita mau bisa lebih sukses daripada orang lain, maka usaha kita harus bisa lebih keras, lebih lebih daripada orang-orang yang biasa aja. Ya, kalau contoh, kalau misalnya yang ada waktu itu di misal kuliah di S1 misal. Kalau normalnya itu biasanya 5 tahun, itu orang normal. Dalam arti kata belajarnya normal aja. Tapi kalau misalnya pengen lebih cepat dan lain-lain, belajar lebih keras dan lain-lain, bisa jadi 3,5 tahun atau 4 tahun bisa lulus. Jadi itu yang menentukan bahwasannya teman-teman bisa tergantung daripada usaha dan kerja keras dan teman-teman. Ya, mungkin biar gak tegang, satu lagu dari NDK sama Mas Sorry.
mungkin teman-teman ya ada yang ngerti artinya enggak ya, karena memang bahasa Jawa ya. Ini bukan bermaksud apa, karena memang saya ngeliat dari apa namanya arti lirik lagu dan lain-lainnya bisa membangkitkan apa namanya rasa berjuang kita. Jadi selain kita udah berusaha berdoa ya, pasti Tuhan akan kasih jalan sama kita ya, lewat perantara orang yang mungkin tidak kita kenal atau tidak kita ketahui. Jadi yang penting kita bekerja atau berusaha dengan tulus, berdoa ya dengan tulus juga ya, rezeki ataupun jalan keluar pasti akan ada lewat siapa saja. Nah, ini satu cuplikan yang terakhir saya pengen berbagi sama teman-teman. Lanjut Mas Ansori, terkait masalah bagaimana kita harus bisa bersedekah, berdermawan kepada siapa saja. Silakan Mas Ansori. Aku nggak ngerti Bapak, kayaknya ada yang dia sembunyikan. Pak, motor lama tuh jelek nih. Motornya masih bagus. Pakai aja dulu. Ma, antar Bapak ambil pensiun. Hidup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiap bulan dianterin ambil pensiun. Entah motor baru, nggak dikasih. Lebih baik uangnya buat amal. Tabungan di akhirat. Di akhirat, semua orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Sini aja, Mak. Oh, sini aja. Jatuh dari pohon mangga cuy. Hah? Antar Bapak ambil pensiun, ya. Mak, sana ke bengkel. Bapak. Hai, Amanda. Assalamualaikum, Pak. Ini dari mana nih, Pak? Ini dari pasar, Pak. Ayo. Iya. Pak, Hmm. tadi siapa perempuan sama anak kecil di jembatan itu? Nanti kamu juga akan mengerti. Betul. Dikit lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahmad, silakan masuk, Pak. Ayo mari, silakan duduk, Pak. Ini saya tempat apa ya? Ini adalah tabungan Bapak. Tabungan Bapak. Iya, Mat. Karena sedekahnya, anak-anak di sini punya kesempatan belajar.
akan bernaung di bawah segahnya. Jadi dong. Bu, ngomong kalau pisangnya enak banget Bu. Iya, itu kan pisang yang di kebun belakang. Oh gitu. Iya. Enak banget tapi. Iya, bagus ya. Motormu di mana, Mang? Nanti Bapak juga akan ngerti. Terima kasih ya, Mang. Sekarang rumah belajar ini jadi lebih baik. Ahmad yang harus terima kasih sama Bapak. Karena Bapak, Ahmad jadi paham apa makna sedekah itu. Ya, semoga ini bisa menjadi naungan Ahmad di akhir nanti ya Pak. Amin. Oh, Mang. Baik, jadi potongan film pendek terakhir saya pengen pesan sama teman-teman semua. Jadi kalau tadi ada petikan bahwasannya di akhirat nanti kita berlindung di bawah sedekah kita ya. Sedekah itu bisa dalam bentuk tenaga, dalam bentuk kita berderma kepada orang lain, bisa membantu orang lain dan lain-lain. Jadi saya rasa di semua agama sama ya, bukan hanya di Muslim dan lain-lain, tetapi bahwasannya dengan teman-teman nanti dalam SMA Maharat ini membantu teman-teman yang kesulitan, misal dalam mengerjakan tugas, membantu dalam ya segala hal, bisa menjadi amal bagi teman-teman semua dan pasti akan diperhitungkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada perbuatan baik yang cuma-cuma atau sia-sia ya, jadi harapannya teman-teman berbuat baik, berusaha dan lain-lain, harapannya teman-teman juga akan mendapatkan imbalan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini sesi dari saya terkait
ada beberapa 4 potongan film pendek tadi, ya saya juga masih banyak belajar, ya teman-teman juga mungkin bisa mengambil petikan dari 4 film pendek tadi bagi keseharian teman-teman, dan juga bisa mempunyai target, oh saya harus dalam 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Teman-teman gantungkanlah cita-cita. Makanya kalau kita kecil dulu ditanya sama guru TK atau guru SD kita, cita-citamu apa? Ya, makanya ada istilah gantungan cita-cita setinggi langit. Ya, kalau tidak tercapai minimal kita masih di bawahnya sedikit. Ya, mungkin dari saya nanti setelah ini akan dipandu oleh tim Mas Ansori. Mungkin ada sedikit pertanyaan atau teman-teman yang mau sharing dan lain-lain. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sekali lagi terima kasih Pak Ade dan teman-teman SMK. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak Joko. Sebelum kita lanjutkan, mungkin masih ada waktu ya, waktunya kan sampai 9:30 ya. Nanti mohon diinfokan kalau waktu udah mepet. Sebelum kita lanjut acaranya, kalau saya hadir biasanya nih Pak Joko tuh nugasin saya untuk bagi-bagi hadiah untuk bersenang-senang. Sebelum kita lanjutkan, kita break sebentar ya. Kita break sebentar. Panitia mungkin kalau mau, monggo. Terima kasih Pak Ansori. Baik, kita akan membagikan konsumsi eksternal dari pihak eksekutif, silakan diterima. Kita akan membagikan untuk peserta didik di luar dari pengisi acara, yaitu adalah teh kotak. Satu siswa hanya dapat 1. Kalau kalian dapat 2, berarti ada yang nggak kebagian. Tolong ya, kalau lebih, tolong kembalikan teh kotaknya ke pihak IO. Terima kasih. Jadi isi aja ya, isi aja. Oke, untuk mempermudah PTO membagikan konsumsinya, silakan angkat tangan bagi yang belum dapat. Angkat tangan yang belum dapat. Selamat pagi. Selamat pagi ya teman-teman. Dengan saya dari PSMK Cipapon. Hari ini adalah hari spesial ekonomi karena ada IPOS Musik Cap. Kalau tadi sebelum acara live, saya sudah menetapkan cap terbaik kita dari posisi 10 sampai ke posisi keempat. Sekarang saya ingin membacakan untuk mempercepat waktu, tim jagoan minta tolong Bapak tenangkan semuanya mendekati Bapak. Tim jagoan semuanya. Billy tetap bertahan. garis akhir yang ku pandang, apapun mereka bilang, aku takkan hilang, jalanku masih panjang. Boleh nyanyi bersama-sama. Tim jagoan minta tolong berikan konsumsi khusus untuk para pengisi acara. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir ku rumah takdir kecilnya kemungkinan membuat kocak kacir sejarah mulai saat dilangkahkan kaki ini cibiran kata aku udah dari sini terseok mata kaki tegak mata hati kekuatan kebiasaan ku meratapi kalau kosong dengarkan gerak TGO kita tolong ada hadiah yang kita perbuatkan untuk semangat jadi benar angkat suara yang tadinya senyap sampai gelap jadi luas terang bijakan kokoh cahaya benderang dengan kesombongan awal kehancuran tumpah nurani saat kita bertaburan silo gemerlap buat gerak tak beraturan waktu satu bentuk rencana yang berampuran tekadku takkan hilang jalanku masih panjang dan
ubah situasi hidup dasi demokrasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis, harapan kan masa depan ku tangkis. Walau berpeluh darah berbanding tangis, yang lebay akan kuat berbagai lubang. Posisi belakang ke depan berubah. Untuk anak-anak peserta didik sudah sebagian semua tembak tangannya. Ya, aman ya. Udah? Yang lebih boleh diangkat, yang lebih boleh diangkat. Ada lagi yang lebih? Sudah? Cuman ini ya. Terima. Untuk pengisi acara, apakah sudah dapat bagian konsumsinya? Aman ya, acara? Oke, pembagian konsumsi sudah selesai. Saya Bapak kembalikan ke Pak Ansori untuk melanjutkan acara kita. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas. Udah ya, sambil menikmati snacknya, saya matikan dulu. Ya, bisa di. Oke. Kalau tadi Pak Joko sudah sharing, mungkin kalau beberapa minggu yang lalu dari SMM juga sudah ada Pak Agung ya, Pak Agung Robert sharing tentang tambang gitu kan. Dan sekarang Pak Joko tadi sharing tentang motivasi, tentang hobi, tentang kreativitas, tentang semangat, tentang motivasi lah. Ya sebenarnya saya mau sampaikan juga sedikit sharing. Inilah enaknya saya punya bos Pak Joko. Enak orangnya gitu. Oke. Untuk dapat hadiah, untuk kita dapat tujuan, tadi udah disampaikan Pak Joko, nggak ada hal yang mudah, nggak ada hal yang cepat, gitu kan? Simpel aja. Untuk dapat hadiah ini, kita akan berikan ketika nanti dari teman-teman dari adik-adik SMK Maharati bisa menjawab pertanyaannya. Sedikit kita bikin kreativitas. Kalau mungkin biasanya saya tanya baru maju ke depan untuk dapat hadiah. Sekarang enggak. Siapa yang mau maju ke depan dulu? Nanti pertanyaan menyusul. Pak Guru ya? Pak Guru bukan? Bukan. Boleh maju satu. Ya. Yes. Oh ya, saya maju. Oke. Bisa apa gitu aja? Maju ke depan, sorry. Ya, bisa cepat. 2, ayo, langsung. 2, 3 masnya. Sebentar ya, saya terpesona sama mbaknya ini tadi vokalisnya. 1, masnya lagi mana tadi? Boleh ya. 1, 2, 3. Boleh yang dari sini, masnya boleh. Yang dari belakang boleh. Ya. Dari belakang tadi sudah. Ceweknya baru 1. 2. Lagi dong ceweknya. Maju. Ya. Boleh ya. Berapa nih sudah? Sebentar ya, saya hitung dulu ya. Saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok suaranya keren tadi, emang gimana? Ikut kelompok lagu di gereja atau seperti apa? Kemarin lain kan? Sombong amat gitu. Oke, yang pertama dulu tadi Mas ini ya. Tadi udah lihat video dari awal ya pastinya ya. Oh, baru datang. Oh, habis kapan Bu? Aduh sorry, saya cari pertanyaan yang ini berarti, yang general berarti ya. Kira-kira nanti setelah SMK ini mau kemana? Kan ini baru kelas 11. Insya Allah mau kuliah. Siapa? Semangat dong teman-teman. Semoga itu pertanyaannya. Iya, kenapa? Kok protes? Semangat loh ya. Kenapa? Nanti boleh nyanyi. Jangan protes ya. Jangan protes. Bagi 2.
Makasih ya Mas ya. Oke. Iya. Selanjutnya, baru datang soalnya mau kasih saya kasih pertanyaan. Siapa namanya? Jam kemarin seperti Nonton dari awal tadi videonya. Insight apa atau apa yang bisa dipetik dari video menanam kurma di Filipina? Nggak mesti sama dengan materi, tapi apa yang kamu serap? kita itu Pak harus seperti pohon kurma itu kan respon di tanah yang gersang harus tetap kokoh gitu Pak. Dapat dia. Ya jadi meskipun di padang pasir beliau ya biasa appreciate Pak Joko sama beliau. Masnya ini apa namanya merepresentasikan dirinya ketika dia di padang pasir, dia tetap kokoh, dia harus tetap semangat gitu ya. Dari mana Mas? Asli Desa Bajuy. Oh enggak ngerti saya. Ya mohon diterima ya Mas ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selanjutnya cewek dulu lah ya. Cewek dulu lah ya. Mau nyanyi aja. Mau nyanyi? Boleh. Tapi diiringi alat musik ya? Ya, Pak kita. Nyanyi dulu deh ya. Mbak. Nama siapa? Perkenalkan, nama saya Wulan Kurniasih, saya dari kelas 10 dan Apa sih yang harus dilakukan seorang pelajar dalam mempersiapkan masa depannya? Belajar lebih giat dan supaya bisa mencapai dengan lebih baik. Nah di sini bapak-bapak gurunya di sebelah mana itu? Ada nggak yang bapak atau ibu guru yang paling galak? Ada nggak? Ada nggak? Siapa? Ngomong aja. Bapak guru itu Mamaci. Enggak, sebenarnya ya beliau itu bukan galak, beliau demi mendidik karakter pelajar yang punya karakter. Tadi ingat tadi ingatkan yang di video tadi itu harus ditempa. Itu bukan galak tapi tegas ya. Begitu ya Bu ya? Yes gitu ya. Mbak, ini ya. Terima kasih. Mbak ini nanti ada satu spesial hadiahnya nanti dikasih pilihan, bisa milih nanti. Oke. Mbak siapa namanya? Jelita. Emang Jelita sudah? Belum di make up aja, belum di make up. Nanti kalau sudah apa namanya? Oh udah dihapus ya? Oke, gitu ya. Kayaknya ini multitasking ya, suara bagus, acting juga oke gitu kan ya, luar biasa. Jangan-jangan ininya tembak sini ya? Ya. Pilih jadi arang atau pilih jadi berlian? Berlian. Untuk menjadi seorang berlian, kira-kira apa yang ya mungkin tadi kan baru menonton ya. Oh itu soal berlian adalah perlu proses, perlu dibentuk gitu kan. Mungkin baru menonton tadi. Nah, mempersiapkan diri menjadi seorang yang berlian, seorang yang diamond itu seperti apa? Tidak pantang menyerah, terus berjuang. Berikan tepuk tangan dong. Suaranya memang serak-serak basah atau seperti apa? Oh, Bang jadi Asia. Mbak Jelita, pilih hadiah ini atau pilih yang ada di samping saya. Pilih mana? Bingung? Pilih mana? Saya taruh dulu ya. Pilih mana? Pilih mana? Tentukan pilihan.
nanti kerja dulu ya, nggak ada yang instan. Pilih apa? Pilih apa? Dua-duanya. Nggak, salah satu. Salah satu. Ayo, waktunya berjalan. Dalam sagu. Oke. Di dalam sagu benar ya? Kalau kosong gimana? Ikhlas? Tetap? Tetap? Ikhlas? Kalau kosong? Kosong? Saya tawarin lagi. Pilih dalam sagu saya atau pilih yang dalam tas saya? Atau pilih dalam tas saya? Atau pilih dalam tas saya? Pilih yang gimana? Pilih yang gimana? Sorry. Ayo, spesial buat Mbak Jelita nih. Pilih yang di dalam saku. Nggak mau tetap ini yang pertama. Kalau ini song gimana? Zong? Kalau itu song gimana? Tetap kasih dengan 3 kali ya. 1, 2, 3 nggak bisa berubah ya. Pilih tas ya. Oke? Ada nggak? Ada nggak? Tapi cuma segini sih. Cuma segini sih ya. Mungkin banyak sering dapat kiriman dari bapaknya nggak berapa. Dan yang dipilih adalah ini aja ya. Selamat ya. Oke, kita lanjutkan dengan Mas siapa? Mas Ayubi ya. Kita nggak gimmick lagi ya, karena waktu juga sudah dikasih panitia tadi. Sebenarnya jam 9.30 udah selesai ya. Kita langsung poin-poinnya aja. Bagaimana cara kamu? Apa insight atau hikmahnya yang bisa diambil dari video Arang dan Berlian? Hikmahnya itu Pak, kalau yang jadi Arang itu terlalu murah gitu Pak, kalau yang jadi Berlian itu terlalu mahal gitu, Pak. Jadi untuk perjuangan itu membutuhkan mental yang kuat dan perjuangan yang lebih gitu, Pak. Nanti kira-kira insya Allah kalau setelah sekolah mau kemana? Mau pulang dulu Pak. Bukan itu Bambang yang terakhir. Mau kuliah atau langsung kerja mau apa? Langsung kerja dulu. Oke. Apapun itu yang dipilih, ditekuni ya, diseriusin mudah-mudahan nanti kayak adik kakak pun dia nggak perlu kecil hati ya, tetap semangat ya. Oke. Buat kamu diberikan dengan kejujuran aja kita kasih ini. Selamat ya. Kelas berapa? Ini kalau anak saya masih kelas 6 SD loh ya. Maaf ya, bukan bermaksud bully, tapi inilah apa namanya sosok yang dia mau belajar ya, dia mau belajar meskipun meskipun dia ya kondisinya seperti ini, tapi tetap semangat. Kelas berapa? Satu SD? Kelas 10 ya, oke. Siapa tadi namanya? Paulus. Nanti kamu setelah sama teman yang tadi, setelah sekolah mau lanjutin kemana? Oke, tetap semangat. Jadi saran saya bagi teman-teman dan adik-adik sekalian, kalaupun nanti dari orang tua tidak bisa menguliahkan, tetap semangat,
tidak bisa melanjutkan tetap semangat, tapi kalau bisa nabung lah ya, nabung buat masa depan, buat kuliah, dan mudah-mudahan nanti apa cita-cita dari adik-adik semua dapat tercapai. Banyak teman-teman kita di SMN itu kerja sambil kuliah itu ada banyak, jadi jangan kecil hati. Oke, terus cita-citanya jadi apa nanti? Jangan ngomong. Oh, dia kayak apa namanya, let it flow aja lah. Kayak lagunya siapa itu? Lagunya let it flow itu apa sih? Frozen ya? Bukan ya? Apapun itu nanti yang kamu cita-citakan, ya mungkin di sini dia belum dapat titik terang masa depannya apa. Ada lah ya. Jadi sekarang dimulai dari sekarang, saran saya segera dipikirkan gitu ya, semangat gitu ya. Di sini mau hadiahnya aja ya. Kak, mau hadiahnya aja tau tadi. Enggak, apa ya. Kita kasih meskipun kecil, kita kasih yang besar. Oke ya. Makasih ya. Kita ucap ke cewek ya. Siapa namanya? Revalina Estemas, kayaknya ada tuh nama artis ya. Ini mau langsung nyanyi aja berdua? Nggak mau chat, nggak mau tebak-tebakan? Bonus ya? Oke. Menyanyi siapa yang mau main alat musik? Cinta? Laura nggak sih? Oke. Silakan, nggak apa-apa, kita kasih waktu ya panitia ya. Untuk kita kasih hadiah yang spesial nanti. Nanti kalau mau datang galah.
pegang mic-nya pun sudah high ya, sudah jauh gitu ya, udah kayak Agnes gitu ya. Oke, Mas lanjut tinggal 2. Namanya siapa? Alif. Bisa duel nggak di sini? Tinju nggak? Nggak. Mas. Tadi apa pertanyaan? Aku lupa di sana. Tahu nggak PNS itu apa? Pegawai negeri sipil? Pertanyaan ganti dong. Nah dulu. Kayak mungkin petugas di Pemda gitu. Kayak gitu tuh PNS, bukan cuma guru ya. Bukan cuma guru itu namanya pegawai negeri sipil gitu. Apa tadi lupa ya? Sikap personel NDM tadi kan lagu ya, lagu pasukan anti brei itu sebenarnya marsnya dari SMM sih. Itu luar biasa, sangat memberikan kami inspirasi. Sikap personel NDM yang baik yang bisa kita ambil contohnya apa? Karena dia tadi kan cuma SMA gitu, dan dia cuma seorang kuli bangunan gitu. Apa yang hikmahnya bisa diambil dari video klip pasukan anti brei tadi? Berjuang Pak. Tetap berjuang ya. Udah itu aja. Okay. Pilih mana? Pilih mana? Terserah saya. Luar biasa hatinya ini. Kasih yang besar aja. Berat lagi, saya nggak tahu ini tadi ternyata berat. Oke. Terakhir, Mas siapa? Alif. Siapa yang di sini bisa nerusin? Alif, Bata, Tajin. Tahu Pak. Tahu ya. Bagaimana image atau pandangan masyarakat Limau terhadap perusahaan SMM? Sangat baik. Udah gitu aja nggak sih, ujian saya udah seneng. Udah gitu aja ya. Terima kasih Mas Ali. Semoga bermanfaat ya. Tetap belajar ya. Demikian dari kami dari PT SMM. Mohon maaf atas kekurangannya. Mohon maaf atas kekilafan yang kami perbuat mungkin di sini. Pada panitia dari GS dari CSR kira-kira mau dikemanin ini? Enggak gitu. Masih ada waktu ya, kita kasih ya. Kita kasih Pak Guru ya, Guru ya. Iyalah, gurunya. 1, 2. Ini yang kecil-kecil nggak usah lah, 2 aja lah ya, biar oke cepet ya. Hah? Oh ini buat MC. Oh iya, ini paling bagus. Biar milih lah ya, biar milih. Oke, dari Pak dan Bu Guru, 1 Pak Guru, 1 Bu Guru mungkin bisa maju ke depan. Maju lagi ya. Ya, maju. Bapak dan Bu Guru ya. Dengan Bu siapa? Bu Mela ya? Dengan Bapak Pak Indra. Mungkin semuanya aja. Oke. Semuanya Bu, Pak. Kira-kira kasih pertanyaannya gampang apa susah ya? Yang susah ya? Kasih. Bapak, Ibu ngajar di apa? Ibu ngajar apa? PPKN Bapak? Kita kasih soal kimia ya. Apa rumus kimia dari batu bara? Yang penting ada karbonnya. Enggak, pertanyaan bukan itu. Di sini kan dari banyak karakter anak-anak gitu ya. Kesulitan Ibu apa sih dalam teman-teman di sini? Betul ya, yang dikatakan Pak siapa? Mohon maaf tadi Pak Ansori. Di sini itu berbagai karakter, banyak anak, beda kepala, beda pemikiran. Kesulitan saya di kelas itu kan terdapat beberapa kecerdasan, dalam satu kelas saja beda-beda. Jadi ketika saya menggunakan metode ini belum tentu cocok untuk metode anak yang lainnya seperti itu. Jadi setiap minggunya itu saya butuh
kerja ekstra untuk memikirkan apa aja metode yang sekiranya mereka ini tidak bosan belajar di kelas seperti itu. Biasa ya. Organisasi buat teman-teman, buat adik-adik. Jangan merasa gurunya tadi galak, jangan merasa apa. Beliau tuh effort tadi udah curhat di sini tadi. Karena satu dan lain kepala, lain isinya. Jadi beliau harus mencari metode yang pas biar adik-adik sekalian tidak bosan gitu ya. Gitu ya. Oke, selanjutnya Pak Indra. Pak Indra. Menurut Bapak ada anak paling nakal nggak sih? Kalau anak yang paling nakal, bahasanya mungkin berbeda. Ya. Nakal di sini mungkin kreatif ya Pak. Ya, jadi anak-anak di sini banyak yang anak-anak yang kreatif Pak di sini. Gitu. Mungkin bahasanya saya berbeda gitu. Tapi yang kreatif tadi itu berapa persen guys? Hampir semuanya kreatif, nakal semua dong. Seperti Bapak lihat dari ini ya Pak, mungkin anak-anak ini kreativitasnya juga seperti kita bisa nampak setiap kita bisa tampilkan di kelas juga. Terima kasih Pak Indra. Saya mengapresiasi kepada SMK Maharati, kepada manajemen, kepada panitia yang menyelenggarakan ini. Ini kali pertama saya datang ke sini dan melihat tadi begitu tampilan dari teman-teman luar biasa, beneran. Kita berikan tepuk tangan dong. Sangat kreatif, baik dari vokal, baik dari ada kreativitas lagu tadi, terus puisi sangat luar biasa, kreatif sekali. Keberanian maju ke depan juga sudah sangat bagus. Nah, mungkin saya kira sih kalau di sini jurusannya ada apa Pak? DKV sama TAP ya? Tambah satu mungkin Pak, public speaking. Nanti biar apa namanya, biar teman-teman ini yang di MC-nya bisa lebih di tingkat-tingkat. Udah bagus, cuman sengaja ngomong daripada saya nggak ada omongan kan. Oke. Demikian Pak, terima kasih Pak Indra dan Ibu Meli, mohon diterima ini. Oh bukan lah ya? Oh sorry. Maaf. Pak, satu aja. Saya tanya ada anak yang nakal nggak? Nggak ada, luar biasa loh. Jadi bagi teman-teman yang merasa nakal, sadar diri ya, jangan nakal lagi, ya. Cukup itu aja. Terima kasih Pak Indra, terima kasih. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Joko Martoyo. Terima kasih kepada Bapak Joko Martoyo yang telah menyampaikan sharing sessionnya. Semoga sharing session yang disampaikan dapat manfaat untuk kita semua. Amin. Selanjutnya mari kita menyaksikan penampilan dari Sanggar Maharati. Selamat menyaksikan.
basuang pantik saluang. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan bersuara dari kelompok Pangeran Antasari. Selamat menyaksikan. Kalau bumi sudah tak berputar, langit sudah tak membiru, angin sudah takkan kau rasakan, baru kau akan menyadarinya. Jiwa deras berikan aku,
Ku pandang kelipit tangan jauh di sana. Sayupku dengar melodi cinta. Serasa kembali gelora jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semadu kopi dangdut. Sekian dan terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk penampilan buat pergerakan bersama. Selanjutnya mari kita menyaksikan penampilan drama dari kelas TAB. Selamat menyaksikan. Baik, selamat datang di acara pernikahan saudara Reza dan saudari Princess tadi. Untuk kedua mempelai silakan naik ke atas panggung. Baik, acara selanjutnya yaitu adu pantun dari kedua belah pihak mempelai. Ada kepiting makan kerang. Kerangnya di balik batu. Pasang kuping lu biar terang. Lawan nih, jawab gue satu persatu. Bintang sawan-sawan. Kerangnya di daun cipodoh. Pasang kuping lu biar terang. Kenalin nih Aliando. Pasang kuping lu biar terang. Jawara gue nomor 1. Ayam jago gotong itu. Duit terkadang babi kuaci. Gua tahu bang lu jagoan nomor 1, tapi sayang muka lu kayak sepak banci. Jalannya licin. Daripada niat lu kagak kesampaian, mending lu pilih mati. Apa lu batalin? Apa hijau ditusuk belati? Naik perahu lurus jalannya. Udah banyak jagoan yang mati. Baik, untuk kedua mempelai silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Kulo ning kene merupakan kulo ning kene sekaligus iku wakil kepala kadin, wakil kepala kadin. Kulo kadis engke kadis kok desa Binjai. Aku melihat itu sangat merasa bersyukur aku jadi gua undang pada acara perkawinan
Vanessa dengan Pincus Edi. Gak panjang lebar, di sini saya cuma bisa memberi rasa syukur, berterima kasih juga, dan berdoa semoga mereka sakinah, mawaddah, warahmah, innalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya adalah acara yang dinanti-nantikan, yaitu kontes biruan. Baiklah teman-teman semua, kita sudah sampai di penghujung acara. Pesan yang ingin kelompok Sitomo sampaikan adalah orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Berilah bangunan berkarya untuk masa depan yang lebih baik. Sekian rangkaian acara Student Development Celebration pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di Student Development Celebration di selanjutnya. Teman-teman. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying